Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Kita berjumpa lagi untuk membahas akuntansi piutang terkait dengan taksiran kerugian piutang. Pada video sebelumnya kita sudah membahas akuntansi piutang terkait dengan bagaimana pencatatan penjurnalan untuk metode cadangan. Dalam metode cadangan, ini yang membedakan dengan metode penghapusan langsung, yaitu pada akhir periode dilakukan penyesuaian, penghitungan, dan pencatatan perkiraan atau taksiran kerugian piutang maupun cadangan kerugian piutang. Dalam metode penghapusan langsung, pada akhir periode tidak ada penyesuaian, namun dalam metode cadangan dilakukan penyesuaian dan pada laporan neraca, kalau kita perhatikan di situ ada nilai piutang, kemudian di bawahnya ada nilai cadangan kerugian piutang, ada juga yang menyebut penyisihan piutang, dan ada nilai yang menggambarkan perkiraan dari nilai piutang yang diperkirakan dapat ditagih atau dapat direalisasikan. Cadangan kerugian piutang sendiri menunjukkan perkiraan dari nilai piutang yang diperkirakan tidak bisa ditagih atau tidak bisa direalisasikan. Dalam menaksir kerugian piutang dalam metode cadangan ada dua pendekatan, yaitu pendekatan saldo penjualan dan pendekatan saldo piutang dagang. Untuk saldo piutang dagang sendiri ada tiga, yaitu dinaikkan sampai dengan prosentase tertentu dari saldo piutang dagang, kemudian ditambah prosentase tertentu dari saldo piutang dagang, dan analisa umur piutang. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas untuk yang saldo penjualan dan saldo piutang dagang untuk yang dinaikkan sampai dengan prosentase tertentu dan ditambah prosentase tertentu. Untuk analisa umur piutang nanti kita bahas pada video berikutnya. Perkiraan ataupun taksiran kerugian piutang yang dihitung berdasarkan saldo penjualan. Di sini rumusnya adalah prosentase tertentu dikalikan dengan saldo penjualan. Besaran daripada prosentase di sini, ini berdasarkan kebijakan dari masing-masing perusahaan, entitas atau lembaga, yang biasanya berdasarkan pada pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya di sini contoh penjualan selama tahun 2022, 480 juta, saldo piutang dagang 31 Desember 2022, 250 juta. Kerugian piutang diperkirakan 2% dari saldo penjualan. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang menanyakan angka 2% ini. Ini adalah kebijakan dari masing-masing perusahaan, lembaga, ataupun entitas, ya, dan biasanya berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Kerugian piutang kita hitung 2% kali 480 juta atau 9.600.000. Setelah kita menghitung berapa taksiran kerugian piutang, maka di sini untuk jurnal penyesuaian, jika kondisi cadangan kerugian piutang, jadi ada beberapa kondisi, di sini misalnya kondisi saldo cadangan kerugian piutang di sini adalah 0 pada 31 Desember 2022, maka jurnalnya adalah kerugian piutang debit dan cadangan kerugian piutang kredit senilai 9.600.000, yaitu tadi dari 2% dikalikan dengan 480 juta. Kalau jurnal ini selanjutnya kita posting ke dalam buku besar, maka ada rekening kerugian piutang. Ini nanti akan masuk ke dalam laporan laba rugi sebagai beban. 9.600.000 sebelah debit, ini dari adjustment atau penyesuaian, sehingga saldonya 9.600.000 sesuai dengan yang ada di jurnal. Kemudian rekening cadangan kerugian piutang, ini saldo sebelumnya 0, dari adjustment atau penyesuaian 9.600.000 sehingga saldonya 9.600.000.
Selanjutnya dalam laporan neraca akan nampak nilai piutang dagang 250 juta, kemudian di bawahnya ada cadangan kerugian piutang, ada juga yang menyebut penyisihan piutang. Di sini 9.600.000 berdasarkan dari rekening buku besar di sini, yang merupakan perkiraan dari nilai piutang yang tidak bisa ditagih, sehingga ketemu perkiraan nilai piutang yang diperkirakan dapat ditagih atau direalisasikan, yaitu 240.400.000. Selanjutnya, jika kondisinya adalah saldo cadangan kerugian piutang per 31 Desember 2022 itu bersaldo kredit 2.500.000, maka jurnal penyesuaiannya adalah kerugian piutang debit dan cadangan kerugian piutang kredit senilai 7.100.000 karena sudah ada saldo kredit sebelumnya yaitu 2.500.000. Sementara hasil penghitungan 2% kali 480 juta itu sama dengan 9.600.000. Dari jurnal ini kita posting ke dalam buku besar kerugian piutang debit 7.100.000 dan cadangan kerugian piutang saldo sebelumnya 2.500.000 dari penyesuaian atau adjustment 7.100.000 sehingga saldonya kredit 9.600.000. Dalam laporan neraca piutang dagang 250 juta, kemudian cadangan kerugian piutang 9.600.000 ini. Sehingga perkiraan nilai piutang yang dapat direalisasikan atau dapat ditagih yaitu 240.400.000. Selanjutnya untuk kondisi yang ketiga, misalnya jika saldo cadangan kerugian piutang per 31 Desember 2022 bersaldo debit senilai 1.500.000, maka di sini jurnalnya adalah kerugian piutang debit cadangan kerugian piutang kredit senilai 11.100.000. Karena saldo sebelumnya adalah debit, sementara hasil penghitungan penaksiran kerugian piutang, yaitu cadangan kerugian piutangnya senilai 9.600.000. Kalau kita posting ke dalam buku besar, kerugian piutang debit di sini 11.100.000 dari jurnal penyesuaian, dan cadangan kerugian piutang sebelumnya debit 1.500.000 adanya penyesuaian, adjustment 11.100.000, maka saldonya 9.600.000. Dalam laporan neraca, piutang dagang 250 juta, cadangan kerugian piutang 9.600.000, dan piutang yang diperkirakan dapat ditagih atau direalisasikan 240.400.000. Demikian untuk penghitungan dan penjurnalan taksiran kerugian piutang menggunakan pendekatan saldo penjualan. Sekarang untuk pendekatan menggunakan saldo piutang, bahwa di sini taksiran kerugian piutang dihitung berdasarkan persentase tertentu dikalikan dengan saldo piutang. Nilai persentase tertentu di sini juga berdasarkan dari kebijakan masing-masing perusahaan, lembaga, atau entitas yang biasanya didasarkan pada pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan saldo piutang dengan contoh yang sama, misalnya kerugian piutang ditaksir atau diperkirakan 3% dari saldo piutang, maka nilai taksiran kerugian piutang 3% dikalikan 250 juta sama dengan 7.500.000. Setelah kita menghitung taksiran kerugian piutang, kita lanjutkan untuk membuat jurnal. Yang pertama, saldo piutang untuk dinaikkan sampai dengan persentase tertentu dari saldo piutang dagang. Jika saldo cadangan kerugian piutang per 31 Desember 2022 0, maka di sini jurnalnya kerugian piutang kemudian cadangan kerugian piutang 7.500.000. Jadi dinaikkan sampai dengan persentase. Hasil penghitungan tadi 3% dikalikan 250 juta. Kalau kita posting dalam buku besar, kerugian piutang debit 7.500.000, ini masuk ke dalam laporan laba rugi sebagai beban, dan cadangan kerugian piutang di sini kredit 7.500.000 masuk ke laporan neraca.
Piutang dagang dalam neraca 250 juta, kemudian cadangan kerugian piutang 7.500.000, yang merupakan perkiraan dari nilai piutang yang tidak bisa ditagih atau tidak bisa direalisasikan, dan 242.500.000 ini merupakan perkiraan piutang yang dapat ditagih. Selanjutnya, jika kondisinya adalah saldo cadangan kerugian piutang per 31 Desember 2022 bersaldo kredit 2.500.000, maka jurnalnya kerugian piutang debit dan cadangan kerugian piutang kredit senilai 5 juta karena sebelumnya sudah ada saldo kredit 2.500.000. Kalau kita posting dalam buku besar, kerugian piutang debit 5 juta, kemudian dalam cadangan kerugian piutang saldo sebelumnya 2.500.000, dari penyesuaian adjustment 5 juta sehingga saldonya 7.500.000. Dinaikkan sampai dengan persentase tertentu, tadi 3% kali 250 juta, yaitu senilai 7.500.000. Selanjutnya dalam laporan neraca, piutang dagang 250 juta, cadangan kerugian piutang 7.500.000, dan nilai piutang yang diperkirakan dapat ditagih atau direalisasikan yaitu 242.500.000. Selanjutnya, jika kondisinya adalah saldo cadangan kerugian piutang per 31 Desember 2022 bersaldo debit 1.500.000, maka di sini jurnalnya kerugian piutang debit dan cadangan kerugian piutang kredit senilai 9 juta dengan memperhatikan saldo sebelumnya adalah debit 1.500.000. Kalau kita posting ke dalam rekening buku besar, maka kerugian piutang ini yang masuk ke beban di laporan laba rugi 9 juta, dan cadangan kerugian piutangnya di sini 1.500.000 merupakan saldo sebelumnya debit dan adanya penyesuaian 9 juta, maka saldonya adalah 7.500.000 sesuai dengan dinaikkan tadi sampai dengan 3% kali 250 juta. Dalam laporan neraca, piutang dagang 250 juta, cadangan kerugian piutangnya 7.500.000 sehingga 242.500.000 ini merupakan perkiraan piutang yang dapat direalisasikan. Selanjutnya untuk saldo piutang yang berdasarkan ditambah persentase tertentu dari saldo piutang dagang, maka di sini untuk kondisi yang pertama, jika saldo cadangan kerugian piutang per 31 Desember 2022 itu 0, maka jurnalnya adalah kerugian piutang debit cadangan kerugian piutang kredit 7.500.000. Kalau kita posting ke dalam buku besar, kerugian piutang 7.500.000 dan cadangan kerugian piutang 7.500.000. Artinya saldo sebelumnya ditambah dengan persentase tertentu dari saldo piutang. Karena 0, maka di sini saldo akhirnya adalah 7.500.000. Dalam neraca, piutang dagang 250 juta, cadangan kerugian piutang 7.500.000, dan perkiraan nilai piutang yang dapat ditagih atau direalisasikan yaitu 242.500.000. Kemudian, jika kondisinya adalah saldo cadangan kerugian piutang sebelumnya adalah kredit 2.500.000 dengan pendekatan saldo piutang yang ditambah persentase tertentu, maka di sini jurnal penyesuaian 31 Desember 2022 yaitu kerugian piutang debit dan cadangan kerugian piutang kredit senilai 7.500.000. Kalau kita posting ke dalam rekening buku besar, kerugian piutangnya adalah 7.500.000, untuk cadangan kerugian piutangnya menjadi 10 juta. Karena saldo sebelumnya 2.500.000 ditambah 7.500.000 dari jurnal penyesuaian. Dalam laporan neraca, piutang dagang 250 juta, cadangan kerugian piutang, atau perkiraan piutang yang tidak bisa ditagih atau direalisasikan 10 juta, sehingga perkiraan piutang yang diperkirakan dapat ditagih atau direalisasikan yaitu 240 juta.
Selanjutnya untuk kondisi, jika saldo cadangan kerugian piutang per 31 Desember 2022 bersaldo debit 1.500.000, maka jurnal penyesuaiannya adalah kerugian piutang debit cadangan kerugian piutang kredit 7.500.000, dan kalau kita posting ke dalam rekening buku besar, kerugian piutang di sini 7.500.000. Kemudian untuk cadangan kerugian piutang, saldo sebelumnya itu debit 1.500.000. Kemudian adanya penyesuaian adjustment 7.500.000, maka saldo cadangan kerugian piutangnya menjadi 6 juta. Sehingga dalam laporan neraca, piutang dagang 250 juta, cadangan kerugian piutangnya atau perkiraan piutang yang tidak bisa ditagih atau direalisasikan 6 juta, dan 244 juta ini merupakan perkiraan dari piutang yang dapat direalisasikan atau dapat ditagih. Demikian untuk penghitungan dan penjurnalan terkait dengan taksiran kerugian piutang dengan pendekatan saldo penjualan dan saldo piutang dengan dinaikkan sampai dengan persentase tertentu dan ditambah persentase tertentu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.